Bapak Ibu guru hebat peserta webinar ini, sebelumnya izinkanlah untuk yang akan kita laksanakan bersama pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga dan motivasi dari Ketua Gomulyo, keempat yaitu sambutan dan inspirasi dari Duta Teknologi Provinsi Lampung tahun 2020, yang kelima yaitu acara inti, pemaparan materi dari para narasumber, selanjutnya ada sesi tanya jawab dan untuk Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, izin saya membaca pantun. Kancil dari Gejaya, izinnya ya. Lagi kucing nakal jangan dipukul nanti karena semua. Mari kita buka acara ini. Baiklah, Bapak, mari kita bersama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Selanjutnya, untuk acara yang ketiga yaitu sambutan dan motivasi dari Ketua Komunitas Cendek Logomulyo kepada Ibu Hindun Dwi Indriani, PDI. Cek suara, apakah bisa didengar? Bisa didengar, Mbak Ren? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul, berkolaborasi bersama, berjumpa secara daring di dalam berbagi dan berkolaborasi
dari Sahabat Teknologi Kemdikbudristek 2024 dalam piknik pembelajaran inovatif kreatif terintegrasi TIK. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hindun Dwi Indriani, Ketua Komunitas Belajar Cendekia Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, sekaligus Kepala SD Negeri Langgeng, Kecamatan Tlogomulyo, mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Dindikpora Kabupaten Temanggung untuk kolaborasi kali ini. Juga terima kasih, selamat datang dan selamat berkolaborasi kami ucapkan kepada Duta Teknologi Provinsi Lampung tahun 2020, Ibu Nufis Melodiana Fitriah. Selamat datang Ibu, yang kita tunggu-tunggu motivasi inspiratifnya. Kepada para narasumber berbagi praktik baik, ada Ibu Reni, Bapak Rofik, Bu Sarah, dan Ibu Nomidian, yang kami tunggu inovasi pembelajarannya untuk dibagi pada kesempatan kali ini, dan kepada seluruh peserta webinar yang berbahagia. Memungkiri atau tidak, saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah cukup berkembang dan kita tidak pernah bisa menghentikan lajunya. Bahkan disadari atau tidak, kehidupan sehari-hari siswa kita sudah sangat dekat dengan kemajuan itu. Dan tentu saja dampaknya ada peningkatan ketertarikan dari siswa kita yang ditandai dengan ketangkasan mereka dalam mengakses informasi, juga kelihan mereka dalam memanfaatkan komunikasi dengan akses mereka di sosial media, dan skill lain yang jauh dari dugaan kita. Lantas apakah sebagai pendidik kita mampu menyeimbangi langkah besar anak-anak di mana ada rasa ingin tahu yang sangat tinggi terkait dengan teknologi ini? Lantas bagaimana dengan pendidik? Kita sebagai pendidik sudahkah mengetahui kebutuhan belajar anak di bidang ini, dalam hal ini? Akankah kita menjadi pendidik yang hanya akan diam saja terhadap kebutuhan-kebutuhan belajar tersebut? Dengan adanya fenomena yang sekarang ini banyak dikeluhkan, antara lain di mana minat belajar sangat menurun, di mana hasil belajarnya juga sulit tercapai. Yang dikeluhkan adalah HP, anak itu sekarang sudah ber-HP. Kemudian itu berdampak sekali dalam pembelajaran mereka. Lantas, apakah kita cukup hanya dengan mengeluh saja? Ataukah kita akan merefleksi diri? Sebagai pendidik, bagaimanakah situasi pembelajaran saat ini? Kemudian, dari situasi itu, apa sih tantangan kita? Sudahkah kita merefleksi? Lalu, dari mengetahui tantangan, apakah kita juga merefleksi dibutuhkan aksi apakah untuk langkah selanjutnya menjawab tantangan tersebut? Jadi, sebagai pendidik, tentu saja ketika hal itu dipikirkan, maka lantas kita berbenah diri, belajar lebih lagi, tidak menolak kekinian, juga ada upaya untuk meningkatkan kompetensi kita terkait dengan pembelajaran yang dibutuhkan anak, yang salah satunya adalah berbasis TIK, di mana dari situ akan menimbulkan sebuah nuansa baru, di mana ketertarikan mereka juga terfasilitasi. Jadi, ayo kita sebagai pendidik ini sudah saatnya juga harus mampu dan mau belajar terus bagaimana meningkatkan skill kita, kompetensi kita untuk menjadi pendidik yang tidak tertinggal, menjadi pendidik yang tetap dibutuhkan siswa kita, yang diinginkan, dan kita tetap akan berjuang di era ini untuk menjadi pendidik-pendidik yang mampu memberikan fasilitas terbaik. Salah satunya adalah dengan pembelajaran yang inovatif, juga berbasis TIK. Dan kesempatan kali ini kita sudah kedatangan berbagai narasumber
untuk berbagi praktik baik implementasi pembelajaran berbasis TIK, di mana saya yakini ini adalah inovatif kreatif, dan juga dalam hal ini tentu saja mereka akan membawa kita pada sebuah peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada siswa, diferensiasif, dan juga menyenangkan. Ingat bahwa siswa kita bukan adonan donat yang kita biarkan saja dia mengembang, tetapi faktanya siswa kita itu seperti kerupuk, ya, seperti kerupuk, di mana kalau kita biarkan itu lama-lama menjadi tak berbentuk, meleyot, gitu ya, mengecil. Jadi di sini nih ada sebuah harapan dari kami, Kombel Cendekia. Marilah kita teman-teman berdidik melalui kegiatan ini kita bangkitkan motivasi dan dapatkan transformasi, inspirasi inovasi dari pembelajaran berbasis TIK dari beliau-beliau narasumber kita, dan harapannya tentu saja nantinya dapat mengimplementasikan guna peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada murid, diferensiasif dan juga menyenangkan. Ada pantun dari saya, burung gelatik, burung perkutut, terbang bersama mencari makan. Inovasi pendidik tak akan surut tentang tergerus perkembangan zaman. Membuat tape ditabur lagi, 2 hari lagi manis rasanya. Kepada para sahabat teknologi, kita tunggu praktik baiknya. Terima kasih atas kolaborasi kita di Kombel Cendekia, Kecamatan Trogomulyo, Kabupaten Temanggung. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Mbak Liza, kami kembalikan. Terima kasih. Dari teknologi provinsi ada Ibu Rusmelia DGR, kami persilahkan. Assalamualaikum. Cek 1, permisi. Mohon maaf, barusan saya keluar, suara saya sudah kedengaran? Sudah, Mbak. Oke, mohon maaf, barusan saya keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Ibu Hindun dari Ketua Komunitas Belajar Cendekia Tlogomulyo, kemudian narasumber praktik baik kegiatan kita hari ini, Ibu Reni dari Provinsi Jawa Barat, kemudian ada Bapak Rofik Nur Sahid dari Provinsi Jawa Barat, kemudian Ibu Sarah Mardia dari Provinsi Lampung, kemudian ada Bapak Nomidian dari Provinsi Sumatera Selatan. Salam hangat dan salam sayang saya untuk moderator kita hari ini dan Bapak Ibu yang berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sela-sela waktu Bapak Ibu belajar, mengajar, juga menyempatkan diri untuk berbagi. Jadi hari ini keempat sahabat kita ini akan berbagi praktik baiknya Bapak Ibu. Mereka akan berbagi praktik baiknya bukan hanya inovasi dan pembelajaran saja, melainkan bagaimana inovasi ini dapat dimanfaatkan di dalam kelas. Jadi manfaat dari Bapak Ibu narasumber kita hari ini akan berbagi praktik baiknya adalah diantaranya bagaimana teknologi dan inovasi dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. Selain itu juga ini harapannya bisa dijadikan untuk membantu guru dalam mempelajari pendekatan pembelajaran yang efektif. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika belajar bersama keempat narasumber kita ini harapannya adalah apapun inovasi yang baik, yang bisa ditiru, yang bisa diikuti, silahkan diikuti Bapak Ibu. Jadi dengan seperti ini kita juga bisa punya kesempatan untuk
pengetahuan yang lebih, bagaimana kita bisa mengadaptasi inovasi-inovasi ini ke dalam kelas kita dengan harapan bisa menciptakan pembelajaran yang lebih menarik untuk peserta didik. Tapi yang terpenting dari saya, Bapak Ibu, ini pesan saya untuk para narasumber dan peserta yang hadir pada kesempatan kali ini adalah secanggih apapun teknologi, kita harus tetap banyak belajar sebagai guru. Kita harus memahami karakter peserta didik seperti apa, kita harus memahami lingkungan belajar kita seperti apa, dan lain sebagainya, sehingga akan mencapai pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada peserta didik. Poinnya adalah pembelajaran yang bermakna yang berpusat pada peserta didik. Jadi Bapak Ibu, silahkan dimanfaatkan teknologi yang bisa dimanfaatkan teknologinya di sekolah, dan tidak perlu ragu, tidak perlu merasa seperti lingkungan saya sinyalnya tidak bagus, atau tempat saya peralatannya tidak mendukung. It's okay Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu harus melakukan semuanya atau mencoba semua teknologi, tidak, tetapi bagaimana dengan keadaan kelas kita, bagaimana dengan kondisi sekolah kita bisa menerapkan dengan baik, dan anak-anak bukan hanya suka, melainkan itu juga bisa menambahkan menambah atau meningkatkan kemampuan peserta didik dalam belajar. Jadi selamat dan sukses untuk teman-teman sahabat teknologi yang hari ini akan berbagi praktik baiknya. Untuk Bapak Ibu semua, selamat belajar bersama, jaga kesehatan, Bapak Ibu guru harus selalu bahagia dan tetap bahagia. Gitu. Apabila lelah, jangan lupa istirahat, jangan lupa berdoa, jangan lupa selalu jaga dalam hati niat baik bahwa Bapak Ibu tulus ingin belajar. Insya Allah kalau memang Bapak Ibu tulus dalam belajar, anak-anak pun juga akan ikut senang belajar. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman semua. Semangat bertugas, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nufis Melodiana Fitriah atas inspirasinya. Acara yang kelima yaitu acara inti, pemaparan dari narasumber Sahabat Teknologi Kemendikbudristek 2024. Namun sebelumnya izinkanlah saya menyapa para narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Rafiq Nur Syahid SPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Selanjutnya ada Ibu Sarah Mardiah SPD GR. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Lalu ada Ibu Nomidian SPDI. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Dan selanjutnya ada Ibu Reni Setiarini SPD. Selamat pagi juga Bu Reni. Di lab teh lampunya kurang. Baiklah Bapak Ibu, untuk pemateri yang pertama yaitu Bapak Rafiq Nur Syahid SPD dari SDN 2 Cipta Harja Kabupaten Bandung Barat sebagai Sahabat Teknologi Provinsi Jawa Barat. Kepada Bapak Rafiq Nur Syahid SPD, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin cek sound dulu, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar ya? Iya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, yang pertama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oke, yang saya hormati Bu Hindun Dwi Indriani sebagai Ketua Komunitas Belajar Cendekia Trogomulyo, kemudian juga Bu Nufis Melodiana sebagai Duta Teknologi Provinsi Lampung tahun 2020, dan para guru hebat sahabat teknologi yang insya Allah hari ini akan berbagi praktik baiknya, dan Bapak Ibu semuanya yang masih tetap semangat untuk belajar, mudah-mudahan pada kegiatan kita sampai akhir nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengambil ilmu untuk bisa diterapkan di kelasnya masing-masing, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, izin saya untuk share screen terlebih dahulu.
Insya Allah Bapak Ibu mungkin selama 1,5 jam ke depan kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya men-setting pembelajaran jauh lebih baik agar anak didik kita nyaman untuk belajar. Baik Bapak Ibu, apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Baik Bapak Ibu, insya Allah saya akan sedikit membagikan praktik baik yang telah saya lakukan. Implementasi pembelajaran dengan multimedia pembelajaran interaktif sebagai wujud pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Ya, tak kenal mungkin tak sayang, kita kenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin profil saya, sama saya Rafiq Nur Sahid. Alhamdulillah di kegiatan hari ini sebagai bentuk level 4 pada kegiatan pembatik, saya sebagai sahabat teknologi Kemendikbudristek Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Dan saya juga mengajar di SD Negeri 2 Ciptaharja, Kabupaten Bandung Barat, sebagai guru bidang mata pelajaran PAI, Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah mungkin Bapak Ibu semuanya barangkali ingin nanti silaturahim atau berkunjung dan lain sebagainya, saling follow boleh nanti di kanal media sosial saya. Dan cerita praktik baik ataupun tulisan mengenai edukasi, boleh nanti berkunjung di blog saya infoedukasiupdate.blogspot.com. Baik Bapak Ibu semuanya, apakah ketika Bapak Ibu semuanya mengenal kata teknologi atau saya sebutkan kata teknologi, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Boleh di kolom chat gitu ya. Dan seberapa pentingkah pemanfaatan teknologi Bapak Ibu dalam proses pembelajaran? Boleh Bapak Ibu di kolom chat pilih dari angka 1 sampai 5. Boleh Bapak Ibu silahkan ya. Oke, mungkin ada yang jawab 4, ada yang jawab 5 gitu ya. Artinya dalam pemanfaatan teknologi ini mau tidak mau seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nun ya, kita semakin harinya teknologi akan semakin maju gitu Bapak Ibu ya. Otomatis terhadap pembelajaran pun di era digital kali ini perlu kita tingkatkan pengembangan medianya. Ya, apa yang melatar belakangi Bapak Ibu saya melakukan praktik baik ini dalam rangka pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Ada 3 poin Bapak Ibu. Yang pertama karakteristik siswa, yang kedua perkembangan teknologi, dan yang ketiga tujuan pembelajaran lebih luas. Saya kutip salah satu kalimat dari Ki Hajar Dewantara bahwa didiklah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya Bapak Ibu ya. Kebutuhan peserta didik kita beragam, minat dan motivasi belajar peserta didik kita juga beragam. Apalagi di kodrat zamannya generalisasi digital ya, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mengenal istilah namanya Gen Z gitu ya, Gen Z, Gen Alpha, Strawberry Generation gitu ya. Anak dimulai sejak dini sudah mengenal gawai, anak dimulai sejak ini sudah mengenal istilahnya internet ya, anak dimulai sejak dini sudah mengenal istilahnya digital gitu ya. Mau tidak mau pembelajaran pun harus berkembang gitu ya, di mana aksesibilitas media pembelajaran bisa diakses di mana saja. Kemudian juga paradigma pembelajaran yang dulunya mungkin teacher center sekarang berubah menjadi student center. Itulah yang melatar belakangi kenapa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu penting. Nah, Bapak Ibu, apa manfaatnya ketika kita menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, menarik minat peserta didik, dan yang ketiga, memperluas akses pendidikan. Ya, dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti hanya media digital yang nanti insya Allah akan kami para sahabat teknologi bagikan itu untuk mempermudah Bapak Ibu dalam pembelajaran peserta didik. Ya, daya serapnya akan meningkat, memudahkan juga evaluasi pembelajaran, dan salah satu bentuk penting dalam pembelajaran itu yang sekarang mungkin sedang digaungkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Saya tidak akan lebih jauh menjelaskan dengan pembelajaran diferensiasi, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mengetahuinya, bahwa minat dan bakat serta gaya belajar peserta didik itu beragam. Ya, dan tentunya apa yang kita berikan kepada peserta didik dalam pembelajaran itu dituntut mungkin untuk menyenangkan dan motivasinya belajar peserta didik itu meningkat, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah Bapak Ibu semuanya praktik baik pengembangan multimedia pembelajaran interaktif atau mungkin saya singkat MPI sebagai inovasi yang saya kembangkan. Pada
level 3 sebelumnya di kegiatan pembatik ya, saya membuat satu buah media pembelajaran multimedianya, saya beri namanya World of Zakat. Kenapa? Karena MPI yang saya gunakan itu saya terapkan di sekolah saya SD Negeri 2 Cipta Harja pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Saat itu saya kebetulan mengajar di kelas 5 Bapak Ibu dengan total siswa 35 anak gitu. Materinya adalah hidup lapang dengan berbagi dan saya ambil satu topik itu adalah zakat. Kenapa saya buat judulnya World of Zakat? Karena agar peserta didik mampu memahami makna zakat dengan benar. Ya, jadi kita buat MPI itu Bapak Ibu dengan nama yang menarik gitu ya, nama yang menarik. Mungkin kalau World of Zakat bisa juga anak-anak, oh ternyata pembelajarannya juga berbasis game gitu ya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian juga dalam praktik baik yang saya laksanakan di sekolah, saya juga menggunakan sarana Chromebook sekolah sebagai alat bantu pembelajaran. Alhamdulillahnya sekolah di SD Negeri 2 Cipta Harja mendapatkan fasilitas Chromebook itu sebagai privilege mungkin Bapak Ibu. Jadi saya manfaatkan saja. Meskipun memang jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi itu menjadi kemudahan untuk proses pembelajaran. Nah, ketika melaksanakan praktik baik Bapak Ibu ternyata tidak selalu berjalan mulus, ada tantangannya gitu ya. Yang pertama jaringan internet yang terbatas. Ya, meskipun misalkan di sekolah ada akses WiFi atau internet, ternyata tidak merata ke seluruh kelas ya. Mau tidak mau mungkin ketika pembelajaran saya menggunakan ada yang Chromebook-nya dipakaikan WiFi, kalau tidak dapat saya menggunakan hotspot pribadi gitu ya sebagai akses internet. Kemudian juga fasilitas jumlah perangkat Chromebook-nya juga yang difasilitasi oleh sekolah juga terbatas gitu ya. Makanya ketika pembelajaran berlangsung saya menggunakan metode kelompok gitu ya, pengelompokan peserta didik. Dan ternyata Bapak Ibu di era digital ini banyak peserta didik yang belum terbiasa dan belum bisa atau belum mampu mengoperasikan Chromebook. Mungkin kalau anak didik kita sudah pandai menggunakan handphone gitu ya, apalagi di media sosial, scroll TikTok ataupun menggunakan YouTube gitu ya, sekedar menonton YouTube. Tapi ternyata dalam pembelajaran pun perlu ajarkan gitu ya Bapak Ibu dalam menggunakan alat bantu belajar. Dan harapan saya pada pembelajaran kali ini saya tidak menuntut anak untuk pintar gitu. Saya tapi memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik bagaimana caranya mereka mengalami proses pembelajaran dengan teknologi gitu ya Bapak Ibu ya. Ini tantangannya. Kemudian aksinya pada tahap pra pembelajaran saya lakukan asesmen diagnostik dengan menggunakan marker tertulis. Apa untuk mengetahui daya belajar. Dan setelah itu saya melakukan asesmen diagnostik kognitif Bapak Ibu dengan menggunakan kuisis agar saya bisa mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum menggunakan media pembelajaran di kelas. Nah, setelah pra pembelajaran itu dilaksanakan, barulah tahap pra pembelajarannya saya kelompokkan peserta didik sesuai dengan hasil asesmen yang tadi. Ya, ketika itu saya bentuk ke dalam 7 kelompok dengan gaya belajar yang beragam. Dan dalam proses pembelajarannya menggunakan MPI yang tadi World of Zakat itu Bapak Ibu untuk mengakomodir pembelajaran berdiferensiasi. Nanti di sana ada konten visual, nanti ada konten audio, nanti juga ada konten games yang lain dan lain sebagainya yang membuat pembelajarannya lebih menarik mungkin dibandingkan metode-metode konvensional. Mungkin saat ini ya banyak sekali penelitian-penelitian yang membandingkan metode zaman kita dulu mungkinnya Bapak Ibu ya, di mana kita belum mengenal internet, di mana kita belum mengenal digitalisasi, dibedakan dengan yang sekarang di mana pembelajaran itu harus jauh lebih interaktif. Makanya kami sebagai sahabat teknologi berbagi praktik baik. Mudah-mudahan dari apa yang kita bagikan Bapak Ibu semuanya terinovasi dan termotivasi untuk semangat dalam belajar gitu ya. Nah, inilah Bapak Ibu World of Zakat, saya sematkan di sana linknya, nanti barangkali Bapak Ibu semuanya ingin mencoba ataupun mau scan silahkan sebagai bukti karya saya di PMM, saya juga sudah menyematkan itu di PMM, nanti Bapak Ibu boleh coba. Tampilannya seperti apa Pak? Ini mungkin tampilannya, ada fitur-fitur World of Zakatnya, ada nanti kompetensi, ada materi, ada kuis, ada video pembelajaran dan informasi. Kompetensi di sana nanti Bapak Ibu semuanya dijelaskan tujuan pembelajaran. Apa sih harapan para peserta didik setelah menggunakan media ini? Diharapkannya seperti apa? Nanti dijelaskan tujuan pembelajarannya. Kemudian juga materi gitu ya. Materi apa saja yang dijelaskan itu nanti
masukkan di media tersebut. Ya, kemudian ada kuis di sana, saya kuisnya bikin 2, Bapak Ibu, ada level 1, ada level 2. Level 1 di latihan soal, level 2 di games gitu ya, agar menambah fitur atau variasi pembelajaran. Dan yang terakhir video pembelajaran. Saya sematkan salah satu video pembelajaran yang dibuat ya, yang saya kolaborasikan juga dengan YouTube di fitur tersebut. Dan informasi itu adalah referensi. Nanti ketika Bapak Ibu ingin membuat MPI, jangan lupa cantumkan referensi dari mana saja aset-aset yang dipergunakan. Kebetulan dalam MPI ini saya menggunakan aplikasi yang namanya Articulate Storyline. Ya, mungkin Bapak Ibu semuanya lebih familiar dengan Canva atau lebih familiar dengan PowerPoint ataupun dengan video YouTube gitu. Kebetulan pada MPI ini saya buat dengan Articulate Storyline. Nanti Bapak Ibu semuanya boleh mencoba gitu ya. Banyak sekali tutorialnya saat ini di YouTube. Dan banyak sekali aplikasi untuk membuat MPI, baik itu Articulate ataupun mungkin Canva, ada juga Genially dan aplikasi yang lainnya yang bisa membantu Bapak Ibu dalam proses pembuatannya. Nah, inilah refleksi Bapak Ibu pada tahap pasca pembelajaran dalam melaksanakan asesmen ya, setelah proses pembelajaran tadi berlangsung dan proses observasi asesmen formatif berlangsung, saya gunakan asesmen akhirnya dengan menggunakan kuis pada MPI. Jadi tadi di games tersebut atau di kuis pada MPI-nya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh anak. Gitu ya. Nanti setelah anak jawab, saya berkeliling untuk observasi sampai sejauh mana kemampuan mereka, dan terakhir pembelajaran saya laksanakan refleksi dengan menggunakan platform Mentimeter gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian dari pembelajaran ini apa dampak inovasinya Bapak? Ya, jadi ketika saya ada perubahan yang dialami oleh peserta didik. Ada beberapa data yang saya dapatkan. Yang pertama, pada asesmen awal pembelajaran terdapat data peserta didik yang di mana 5 peserta didik mendapat nilai 40, 10 peserta didik mendapatkan nilai 60, 15 peserta didik mendapatkan nilai 80, dan 5 peserta didik mendapatkan nilai 100. Ya, tapi setelah proses pembelajaran dilaksanakan, saya asesmen lagi Bapak Ibu, asesmen akhir pembelajaran, dan diperoleh data sebagaimana 5 peserta didik mendapatkan nilai 40, 10 peserta didik mendapatkan nilai 60, 5 peserta didik mendapatkan nilai 80, 15 peserta didik mendapatkan nilai 100. Coba menurut Bapak Ibu ada yang berubah atau tidak? Ya, coba dilihat ya. Nah, ternyata jika dibandingkan dengan data awal, saya bikin grafik gitu ya Bapak Ibu. Untuk rata-rata nilai 40 diperoleh masih tetap dengan 5 peserta didik. Rata-rata nilai 60 tetap diperoleh oleh 10 peserta didik. Rata-rata nilai 80 menurun Bapak Ibu, yang tadinya mungkin 15 menjadi 5 peserta didik. Dan yang terakhir, rata-rata nilai 100 meningkat menjadi 15 peserta didik yang tadinya awalnya hanya 5. Ya. Nah, kemudian setelah pembelajaran selesai, di akhir pembelajaran saya lakukan refleksi dengan bertanya kepada peserta didik bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini. Saya menggunakan Mentimeter. Kenapa saya tidak bertanya langsung ya, agar bisa terdokumentasikan Bapak Ibu di Mentimeter. Ya, ada yang anaknya jawab senang, menyenangkan, senang, seru, bahagia dan lain sebagainya. Itu artinya ternyata multimedia itu ketika diterapkan berdampak positif Bapak Ibu semuanya ya kepada pembelajaran, baik itu tingkat kognitifnya yang berubah ataupun ketertarikan peserta didik dalam belajar, di mana konten-konten beda halnya dengan mungkin kalau kita menggunakan metode ceramah, menggunakan metode diskusi dan lain sebagainya. Kita variasikan, mungkin ketika misalkan dalam beberapa bab Bapak Ibu menyampaikan materi, bolehlah selipkan 1 atau 2 bab dengan menggunakan multimedia pembelajaran. Ya, nanti kedepannya kalaupun Bapak Ibu ingin sharing dalam pembuatannya, boleh nanti kita sharing ya. Kemudian perlu saya sampaikan Bapak Ibu, inovasi bukan hanya tentang ide yang keren dan teknologi yang canggih, tetapi tentang bagaimana kita dapat memecahkan sebuah masalah. Ketika kita membuat inovasi pembelajaran dengan teknologi yang sangat canggih, kemudian juga ide-idenya kreatif dan keren, tapi ketika tidak memecahkan sebuah masalah itu dirasa mungkin kurang begitu efektif Bapak Ibu ya. Makanya ketika nanti pembuatan medianya Bapak Ibu semuanya pastikan apa yang dibuat
sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ya, ingat Bapak Ibu semuanya, teknologi dalam pembelajaran tidak bisa menggantikan peran guru, tetapi sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Ya, pembelajaran itu bukan hanya istilahnya transfer knowledge gitu ya, kita transfer pengetahuan saja, tapi ada transfer attitude di sana. Kita merubah perilaku peserta didik menjadi semakin lebih baik ke depannya. Kenapa? Karena di generasi mendatang yang akan menggantikan kita nantinya sebagai guru ataupun di bidang profesi yang lain itu adalah peserta didik kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Moderator, apakah masih ada waktu? Kalau masih ada waktu, saya coba tampilkan media yang saya buat. Iya, Masih Bapak. ada waktu, moderator? Monggo dilanjutkan. Kita beri waktu mungkin sekitar 5 menit nih Bapak ya. Baik, 5 menit saja ya. Mungkin tidak akan lama, biar nanti Bapak Ibu boleh melihat media yang saya buat gitu ya Bu ya. Oke, saya coba tampilkan. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya boleh untuk membuat inovasi pembelajaran agar nanti bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu semuanya di kelasnya masing-masing. Ini mungkin aplikasi yang saya buat. Kebetulan saya tadi menggunakan Articulate dan saya posting di itch.io gitu ya Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin kita bumper dulu sebentar. Nah, Bapak Ibu nanti tampilannya seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu ketika dibagikan kepada peserta didik tinggal login. Kenapa saya bikin seperti itu? Agar menarik saja. Ya, seperti halnya mungkin kalau anak zaman sekarang itu dengan fitur games gitu ya, games online. Mungkin kita coba. Oke, nanti tinggal start Bapak Ibu masuk ya. Nanti akan ada fitur tampilan awal seperti ini. Jadi nanti akan menyapa peserta didik yang masuk. Nanti misalkan selamat datang Ahmad, asal sekolah dari mana. Ya, nanti ada kompetensi, di mana kompetensi setelah menggunakan media ini diharapkan peserta didik mampu meyakini makna zakat dan memahami makna zakat gitu ya. Nanti dijelaskan. Kemudian juga materi, fitur materi. Nanti ketika klik mulai, mungkin Bapak Ibu boleh kasih pengantar terlebih dahulu atau pertanyaan pengantik. Nanti klik mulai, nanti akan muncul materinya. Nah, bedanya MPI mungkin dengan media pembelajaran yang lain itu ada fitur navigasi Bapak Ibu ya. Ini ada tombol next, ya. Kemudian juga ini ada tombol back gitu ya. Nanti sampai pembelajaran materi selesai. Kemudian nanti setelah itu ada kuis Bapak Ibu. Ya, ada kuis. Nanti ada level 1 dan ada level 2. Boleh nanti Bapak Ibu, kalaupun misalkan Bapak Ibu pengen mengembed atau mengkolaborasikannya dengan aplikasi yang lain seperti hanya Quizizz, Kahoot, dan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lain, boleh nanti disematkan di aplikasi yang Bapak Ibu buat. Kebetulan kalau untuk saya tidak mengembedkan aplikasi yang lain, saya hanya menggunakan Articulate saja. Untuk di level 1 itu latihan soal, ya misalkan nanti para peserta didik menjawab sesuai dengan pertanyaannya dan sesuai dengan materinya. Nanti ketika pembelajaran ini juga bisa menggunakan handphone Bapak Ibu ya. Ketika misalkan di sekolah tidak ada fasilitas Chromebook, peserta didik boleh membawa handphonenya. Tentunya atas izin dari guru gitu ya. Dalam pembelajaran boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena pembelajaran digital mau tidak mau juga kita tidak bisa memisahkan para peserta didik kita dari teknologi gitu ya. Tapi kita bisa membatasi, kita bisa mensiasatinya untuk pembelajaran. Ya, ini dijawab misalkan ya. Nanti setelah para peserta didik menjawab, nanti akan ada hasilnya. Ada fitur yang namanya result gitu ya, atau hasil.
Nanti ada keterangan kamu lulus, nanti ada reviewnya, boleh meriset ketika mengulang dan kita kembali lagi ke sana. Ya, itu mungkin Bapak Ibu semuanya aplikasi yang akan saya kembangkan. Kemudian juga ini ada video pembelajaran, nanti bisa ditonton untuk mengakomodir para peserta didik yang gaya belajarnya visual gitu ya, nanti bisa ditonton di video pembelajaran tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, itulah mungkin media yang saya kembangkan pada berbagai praktik baik kali ini. Yang ingin saya tekankan kembali adalah Bapak Ibu semuanya, secanggih-canggihnya teknologi ataupun inovasi, tetap para peserta didik kita perlu fitur atau perlu peran guru di sana, karena ada ruh pembelajaran yang perlu dibagikan kepada para peserta didik kita. Dan tentunya ketika kita semangat untuk belajar, seperti hanya mungkin Bapak Ibu semuanya sekarang masih semangat untuk belajar di pagi hari, insya Allah para peserta didik kita pun akan lebih semangat untuk belajar. Dan niatkan untuk mencari keberkahan agar apa yang kita berikan kepada para peserta didik kita itu juga menjadi berkah bagi mereka, ilmunya akan tersampaikan, pembelajarannya akan jauh lebih menarik dan menyenangkan, dan tentunya mudah-mudahan pembelajarannya sesuai dengan hasil yang Bapak Ibu semuanya harapkan. Itu saja mungkin Bapak Ibu semuanya pada sesi berbagi praktik baik yang pertama. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit banyaknya bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, dan Bapak Ibu semuanya termotivasi bisa dan membuat NPI. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Raufik atas sharingnya yang luar biasa tentang kegiatan pembelajaran yang sangat inovatif. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pemaparan dari Ibu Sarah Mardiah, SPDGR dari SMAN 3 Tulang Bawang Tengah sebagai sahabat teknologi Provinsi Lampung. Kepada Ibu Sarah Mardiah, SPDGR, kami persilahkan. Baik, Ibu tes suara, apakah suara saya terdengar jelas? Oke, terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Baik Bapak Ibu, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera. Kalau di Lampung itu kami punya salam khas juga nih. Namanya adalah tabipun. Jadi kalau saya bilang tabipun, Bapak Ibu bisa jawab ya pun, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya coba ya Bapak Ibu ya. Tabipun. Ya, pun. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Hindun Dwi Indriani selaku Ketua Komunitas Belajar Cendekia Tlogomulyo. Yang terhormat Ibu Nufis Melodiana selaku Duta Teknologi Provinsi Lampung tahun 2020. Teman-teman sahabat teknologi dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang berkenan mengikuti kegiatan webinar berbagi praktik baik piknik ya Bapak Ibu, pembelajaran inovatif kreatif terintegrasi TIK. Baiklah Bapak Ibu, saya akan share screen terlebih dahulu. Bagaimana, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah. Oke, Bapak Ibu, ini adalah praktik baik yang saya lakukan di sekolah. Sebelumnya saya mau pantun nih, biar nggak tegang ya Bapak Ibu ya. Makan cireng bentuknya pipih, dimakan sambil memakai dasi. Ayo semua duduk yang rapi, rujak pedas siap beraksi. Baik Bapak Ibu, perkenalkan ini adalah praktik baik saya yang saya beri nama rujak pedas. Bukan makanan ya Bapak Ibu, ini adalah akronim dari Serunya Belajar Asik Penerapan Hukum Archimedes. Saya adalah Sarah Mardiah, guru fisika di SMA Negeri 3 Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Ini adalah tampilan awal dari media pembelajaran interaktif yang saya kembangkan di level 3. Kemudian sedikit profil saya lahir di Bandar Jaya, mengajar fisika tingkat SMA. Kemudian hobi saya editing, moto saya adalah give the best for get the best. Alhamdulillah beberapa yang pernah saya ikuti, saya pernah mengikuti pembatik
mulai dari tahun 2020, 2021 hingga 2024. Jadi ini adalah tahun kelima Bapak Ibu saya menggeluti pembatik di level 4. Alhamdulillah tidak menyurutkan semangat ya, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di pembatik ini. Kemudian saya sudah mengikuti Google Certified Educator level 1, level 2, dan Google Certified Trainer level 3. Kemudian alhamdulillah saya pernah masuk di 5 besar sahabat rumah belajar. Kalau dulu namanya sahabat rumah belajar, kalau sekarang adalah sahabat teknologi di Provinsi Lampung tahun 2021, dan saya pernah menjuarai lomba video pembelajaran tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Baiklah Bapak Ibu, pada praktik baik rujak pedas ini ada 4 hal yang saya highlight, yaitu adalah pendahuluan, rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang pertama adalah pendahuluan. Adapun latar belakangnya berdasarkan dari hasil tes diagnostik gaya belajar peserta didik atau asesmen awal yang saya lakukan pada kelas 11.1. Kebetulan siswa saya ada 18 siswa. Gaya belajar yang mereka miliki rata-rata adalah visual kinestetik 10 orang, visual auditory 3 orang, auditory kinestetik 5 orang. Jadi lebih banyak yang senang visualisasi dan aktivitas fisik ya Bapak Ibu ya. Kemudian ternyata kurangnya pemanfaatan gadget nih di sekolah saya, karena untuk jenjang SMA itu kan sudah diperbolehkan nih di sekolah saya untuk dibawa ke sekolah. Sehingganya sayang sekali kalau itu tidak dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Dan terlebih di sekolah saya ini adalah sekolah di tengah kebun karet nih Bapak Ibu. Dan tidak tersedia alat percobaan. Jadi mau tidak mau saya harus bisa mengembangkan diri untuk bisa membuat media pembelajaran interaktif sebagai salah satu alternatif pembelajaran. Yang berikutnya tujuan dari akan dilakukannya praktik baik ini. Yang pertama, harapannya dengan adanya praktik baik ini, peserta didik ini pembelajarannya jadi lebih berpusat pada peserta didik itu sendiri, dan peserta didik itu sendiri dapat mengeksplorasi diri sesuai dengan gaya belajarnya tadi. Kemudian peserta didik bisa memanfaatkan gadget ataupun handphone yang mereka bawa untuk pembelajaran secara efektif. Jadi tidak hanya digunakan untuk bersosial media saja. Dan tersedianya media pembelajaran interaktif hukum Archimedes dalam bentuk simulasi percobaan, kemudian media pembelajaran interaktif dalam bentuk sumber media lainnya yang saya sematkan di Google Site. Dan peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing, kapan dan di mana saja, karena yang namanya media pembelajaran interaktif itu bersifat fleksibel. Jika anak belum paham bisa kembali back lagi sampai mereka paham, hingga mereka bisa menyesuaikan bagaimana gaya belajar mereka. Dari hal tersebut, adapun rancangan yang saya buat, yang pertama materi yang saya ambil adalah hukum Archimedes, karena kebetulan saya merasa perlu ada visualisasi yang lebih konkret agar materi ini lebih tersampaikan. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning berbasis masalah, dan perangkat pendukung yang saya siapkan adalah Google Site sebagai media utama pembelajaran, kemudian MPI rujak pedas yang saya buat di level 3, kemudian Quizy sebagai bentuk evaluasi, dan PET simulation sebagai alat untuk praktikum virtual. Pelaksanaannya ini telah saya lakukan pada saat Kamis 17 Oktober di kelas 11.1. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan MPI rujak pedas yang saya buat yang sudah tersedia di PMM. Silakan Bapak Ibu jika berkenan bisa mampir nanti di Google Site saya ya Bapak Ibu. Ini adalah tampilannya. Nanti akan saya spill bagaimana MPI saya ya di akhir Bapak Ibu. Kemudian ini adalah tampilan Google Site saya, nanti akan saya spill juga di akhir. Kemudian pada pelaksanaan praktik baik ada 3 tahapan yang saya lakukan. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, yang pertama pada kegiatan orientasi saya seperti biasa menyapa, mengucapkan salam, kita berdoa bersama, kemudian sambil mengabsen. Pada saat mengabsen, biasanya saya meminta siswa yang namanya disebut untuk mengucapkan 1 kalimat motivasi. Jadi untuk bentuk afirmasi kepada peserta didik supaya menjadi positif gitu. Kemudian mengingat materi sebelumnya. Pada kegiatan motivasi, saya biasanya menyampaikan ice breaking dan manfaat apa yang bisa didapatkan dari apa yang akan dipelajari. Pada persepsi, saya menyampaikan tujuan dan manfaat serta stimulasi terkait materi yang akan dipelajari.
Di tahap kegiatan inti, sesuai dengan sintaksnya, yaitu problem-based learning, tahap 1 adalah orientasi peserta didik terhadap masalah. Jadi saya memberikan sebuah video dan memberikan pertanyaan seputar video tersebut, yang ini menjadi sebuah problem untuk mereka selesaikan. Jadi mengapa sih kapal laut yang terbuat dari baja itu bisa terapung, sementara batu yang kecil itu malah tenggelam? Mungkin ini sederhana, tapi mungkin konsep dasarnya belum tentu semua siswa itu memahaminya. Kemudian peserta didik membuat hipotesis terkait pertanyaan dan problem yang guru sampaikan. Di tahap kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, guru menguatkan apa yang akan dipelajari. Jadi bagaimana siswa harus mengakses, baik itu Google Sites, MPI, LKPD yang digunakan, dan lain sebagainya. Lalu saya membagi siswa beberapa kelompok, 3 kelompok, dan menjelaskan teknis percobaan ataupun penyelidikan menggunakan LKPD. Di tahap ketiga, tahap penyelidikan, peserta didik mulai berkelompok dan belajar memahami tentang hukum Archimedes, lalu melakukan penyelidikan berdasarkan LKPD yang sudah saya siapkan, dan mereka mencatat serta mengolah hasil dari penyelidikan mereka. Lalu mereka mengaitkan nih hasil dari penyelidikan itu dengan hipotesis yang mereka buat di awal tadi. Di tahap keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, salah satu perwakilan kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil penyelidikannya, lalu kelompok yang lain itu menanggapi serta bertanya. Nah, di tahap yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah, guru membantu siswa untuk meluruskan jika ada konsep yang ternyata kurang tepat atau tidak sesuai dengan konsep dasar, lalu guru menguatkan hipotesis yang siswa buat di awal tadi, apakah sudah tepat atau belum. Nah, di tahap akhir, tahap penutup, itu guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran, lalu melakukan evaluasi menggunakan kuisis yang ada di Google Sites, dan melakukan refleksi bagaimana pembelajaran yang sudah dilaksanakan, perasaan mereka, apa yang mereka dapatkan, dan menyampaikan materi apa sih yang akan kita pelajari selanjutnya, lalu menutupnya dengan salam. Dari hasil praktik baik ini, beberapa evaluasi yang saya dapat, yang pertama, peserta didik jadi lebih aktif dalam pembelajaran menggunakan handphonenya. Jadi handphonenya lebih termanfaatkan nih Bapak Ibu. Dan mengurangi kegiatan siswa yang pasif. Jadi kadang kan kalau hanya tidak student center, itu siswa kan banyak yang tidur nih. Tapi dengan menggunakan MPI dan Google Sites ini, peserta didik jadi lebih aktif dan tidak ada yang tidur lagi. Kemudian peserta didik lebih mudah dalam memahami hukum Archimedes karena tervisualisasikan dengan jelas. Dan hasil belajar siswa menjadi lebih meningkat karena mereka bisa mengakses Google Sites dan MPI sesuai dengan kecepatannya masing-masing atau bersifat fleksibel. Selain itu, kegiatan praktik baik ini berpusat pada peserta didik karena peserta didik benar-benar mengeksplorasi dirinya terkait materi yang diajarkan, apa yang harus dilakukan agar memahami konsep dasar dari hukum Archimedes dan penerapannya. Dan dengan adanya kegiatan berkelompok, meningkatkan dimensi gotong royong ini menjadi lebih erat. Dalam pelaksanaan ini ada beberapa hambatan yang saya alami. Yang pertama, koneksi internet yang naik turun, karena tadi sekolah saya berada di tengah kebun karet Bapak Ibu, sehingga beberapa siswa itu mengalami kesulitan mengakses Google Sites dan MPI. Namun dengan kesabaran dan ketelatenan siswa itu tetap bisa mengakses Google Sites dan MPI tersebut. Dan ada nih peserta didik yang tidak membawa handphone. Jadi solusinya saya memberikan kesempatan kepada setiap kelompok bisa bergantian menggunakan handphone temannya. Kemudian meningkatkan WiFi yang ada di sekolah agar bisa mengakses Google Sites dan MPI. Bahkan saya sempat memberikan hotspot ya Bapak Ibu supaya peserta didik tetap bisa mengaksesnya. Mungkin itu pemaparan. Saya akan coba spill. Ini adalah Google Sites saya Bapak Ibu. Kelas 11 kita masuk ke sini. Kemudian di bagian bawah adalah materi fluida statis dinamis. Saya sudah siapkan modul ajar yang bisa mereka pelajari bagi siswa yang visual. Kemudian saya siapkan juga video pembelajaran, ini untuk anak yang auditori. Kemudian saya siapkan media pembelajaran interaktif prosedur.
Jadi dalam satu Google Site ini sudah siap semua. Oke, kemudian mungkin saya ulang share screen-nya. Kali ini kita akan melakukan pilihlah menu yang akan Oke, kamu ini pahami. adalah menu awal. Ini tadi tampilan awal. Saya Selamat sudah datang siapkan di pembelajaran sliding Rujak untuk Pedas. audio Serunya yang bisa belajar asik penerangan dibesarkan ataupun hukum dikecilkan. Archimedes. Lalu kita klik mulai. Pilihlah menu yang akan kamu Ada pahami. menu mulai dari kompetensi, Klik masing-masing tombol di bawah Lalu dari untuk sini melihat capaian. kompetensi pembelajaran. tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pilihlah menu yang akan Kemudian kamu pada materi, saya sediakan juga itu video komentar di awal, materi awal. Halo sahabat hebat, pernahkah Kemudian Kamu, saya Archimedes adalah seorang matematikawan, fisikawan, sertai dengan insinyur, gambar. Tidak ada astronom, dan visualisasi penemu yang yang lahir lebih maksimal supaya peserta didik jadi lebih tergambarkan terkait materi ini. Kemudian saya juga menyiapkan simulasi praktikum langsung di sini. Saya tidak simulasi, jadi saya embedkan Bapak Ibu yang sudah terintegrasi dengan LKPD yang bisa diakses. Seperti ini. Jadi peserta didik bisa langsung melaksanakan kegiatan praktikum secara virtual di MPI dengan mengubah-ubah bendanya seperti itu. Kemudian ini terkait dengan visualisasi dan video yang menggambarkan penerapannya, karena mungkin di jenjang SMA harus lebih kompleks ya, jadi penerapan Archimedesnya itu lebih kompleks. Salah satunya yang pertama penggunaan keran otomatis, kemudian yang lain juga. Oke, ini sedikit loading Bapak Ibu. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan, saya stop dulu share screen-nya. Dilengkapi juga dengan evaluasi sama seperti oleh Pak Rofik. Kebetulan Bapak Ibu ini saya membuatnya menggunakan artikel online 3. Seperti biasa saya menuliskan nama, diklik, nanti mereka dapat langsung melakukan evaluasi hingga soal yang langsung muncul hasil dari nilai mereka dan reviewnya seperti apa. Itu untuk MPI yang sudah saya buat Bapak Ibu. Nanti setelah belajar dan melakukan penyelidikan menggunakan MPI, peserta didik di akhir melakukan evaluasi yang saya gunakan quiz. Jadi langsung di website ini bisa diakses oleh peserta didik. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun lagi ya Bapak Ibu ya. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa upaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengar saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sarah atas rujak pedesnya. Semoga dapat menyegarkan semangat kami untuk membuat media pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu pemateri yang ketiga, materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nomidian SPD dari SDN 74 Kota Pagar Alam sebagai sahabat teknologi Provinsi Sumatera Selatan. Kepada Ibu Nomidian SPD, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu moderator, Masya Allah keren gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, webinar piknik dari Sabang sampai Merauke, Insya Allah ini Masya Allah banyak sekali pesertanya. Baiklah, sebelumnya kami ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, sebelumnya terima kasih nih kepada Ibu yang telah mendampingi, ada Ibu Hindun sebagai Ketua Kombel Cendekiah Telogomulyo ya, dan ada Ibu
Nupis Melodiana Dutek dari Lampung, Masya Allah, Alhamdulillah bisa mendampingi kami, memberikan supportnya. Dan tentunya ini teman-teman nih, sahabat piknik, luar biasa. Kalian kolaborasinya luar biasa, walaupun belum saling kenal. Masya Allah, hari ini kita bisa memberikan sedikit mungkin pengalaman kami, yaitu berbagi baik. Terima kasih semuanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami share dulu sebentar ya, Bapak Ibu. Sudah masuk? Sudah ada, Ibu moderator? Belum terlihat, Ibu. Ya, Masya Allah. Semoga sinyal kita bersahabat ya. Sudah? Belum? Masih OTW kayaknya. Ini sudah muncul sekarang. Dah. Ya, baiklah. Kata orang itu, tak kenal maka tak sayang. Perkenalan dulu, walaupun tadi moderator sudah ini memperkenalkan kami ya, sedikit sekilas gitu tentang kami. Ya, kami Ibu Nomidian, tadi maaf Ibu Nupis salah kayaknya, Bapak katanya. Ya, saya ngajar di SD Negeri 74 Kota Pagar Alam, yaitu guru agama di SD Negeri 74 Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Bapak Ibu. Dan saya juga pernah guru penggerak sekarang Angkatan 9 dan pelatih daerah Kemenak Kota Pagar Alam. Sebelum ke berbagi praktik baiknya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu baca dulu ini. Kira-kira jawabannya apa ini ya? Apakah yang paling sering dipegang anak di rumah? Boleh memberikan? Ya. Gimana saya nggak bisa melihat ini Ibu moderator, kebanyakan peserta menjawab apa? Kebanyakan menjawab HP, Ibu. Ya, keren ya. Jadi sebelum saya ke slide selanjutnya, saya juga tadi sudah luar biasa gitu mendengarkan Bapak Rofik sama Ibu Sarah ya, perpraktik baiknya luar biasa dan MV yang buat juga luar biasa gitu kan. Tapi di sisi lain kami mungkin sederhana apa yang kami lakukan, tapi satu kata yang membuat saya termotivasi, yaitu jangan pernah takut untuk berbagi, karena kadangkala karya yang kita anggap sederhana bisa jadi sangat menginspirasi orang lain, gitu ya. Nah, kembali ke sini. Jadi yang banyak menjawab HP ya Bapak Ibu. Oke, berarti fix ya, kita sama gitu kan. Sekarang anak-anak kita yang paling sering dipegang di rumah, menemannya di rumah itu tuh HP, bukan buku, bukan mainan. Berarti itu apa artinya Bapak Ibu? Berarti anak-anak kita sekarang berada di sini Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ini ya. Tadi juga pemateri Ibu Sarah, Pak Rofik juga sudah menyinggung nih kondisi anak kita sekarang, dan Ibu Hindun juga tadi ya sudah menyinggung anak-anak sekarang ini sudah zamannya teknologi gitu. Nah, kenapa tadi banyak HP? Ternyata anak yang kita hadapi sekarang nih ini berkisaran di sini ada Gen Z dan Gen A gitu. Siapa itu Gen Z? Yaitu Gen Zoomer, yaitu anak yang kelahiran antara tahun 1997 sampai 2009. Berarti sekarang posisi mereka SMA ya. SMA, jadi guru-guru SMA sudah menghadapi Gen Z ini kan, yang mana tumbuh dengan akses internet dan teknologi digital sejak mereka usia muda gitu. Nah, sekarang kembali ke Gen A. Siapa sih Gen A? Dan Bapak Ibu juga sudah biasa mungkin dengar ini kan, yaitu generasi Alpha. Merupakan lanjutan generasi Z, yaitu generasi yang sejak lahir sudah bersentuhan dengan teknologi digital. Masya Allah, dari bukan sejak lahir kali ya, dalam hamil dalam perut ibunya pun sudah bersentuhan dengan teknologi, dengan USG dan yang lain. Ini kelahiran antara tahun 2010 sampai 2024. Nah, posisi kami sekarang guru SD ini ya, guru SD, guru SMP mungkin kan, berarti dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP itu berarti masuk generasi alfa, generasi yang dari lahir sudah bersentuhan teknologi. Terus pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya diam saja
mereka yang generasi teknologi, atau kita pura-pura tidak tahu saja gitu, atau kita masih nyaman dengan zona kita sekarang, yaitu pembelajaran konvensional. Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Baik, lanjut. Nih, ada dua statement atau perkataan yang sampai sekarang membuat saya masih bertahan di pembatik. Pertama, dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu fasilitasi peserta didik sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan zaman. Sedangkan dari perkataan Ali bin Abi Thalib, yaitu sebuah hadis ya Bapak Ibu, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka bukan hidup di zamanmu. Nih, dua kata ini Bapak Ibu yang menyemangati saya sampai masih bertahan di pembatik level 4 dan bersedia berbagi praktik di Kombel Cendekia ini. Karena pengen belajar bersama-sama bagaimana sih menuntaskan zaman anak-anak sekarang dan apa yang harus kita persiapkan. Lanjut. Nah, akhirnya saya berinovasi membuat pembelajaran yang bisa memfasilitasi anak-anak yang Gen A tadi Bapak Ibu, yang saya beri nama Besema Fantastik. Besema ini sebenarnya dari Kota Pagaralam Bapak Ibu ya, budaya Besema itu Kota Pagaralam Sumatera Selatan. Ini akronim belajar seru bersama berdiferensiasi dalam pembelajaran berbasis TIK. Tentunya dalam inovasi ini saya membuat ini karena kemarin tugas pembatik level 3. Ternyata alhamdulillah setelah selesai dan disetujui oleh dari pusat sampai saya ke level ini, setelah dilihat-lihat ini luar biasa kalau kita implementasikan sehari-hari gitu kan. Tentunya sebelum mengimplementasikannya kami melihat ada alur STAR ya Bapak Ibu ya, biar nanti pembelajaran kita dan apa yang kita implementasikan itu berjalan sesuai alur gitu. Ada situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Dan tantangan situasi pun berbeda-beda setiap kita. Sedangkan di kami, ini ada situasi. Nah sekarang Bapak Ibu, mungkin berbeda dengan keadaan Bapak Ibu ya. Kalau di sekolah kami, saya sering mengalami ini. Pertama, siswa tidak bersemangat belajar, malas gitu. Kalau kasih tugas, tidak mau Bu, capek, malas gitu. Banyak sekali alasan anak-anak ketika diajak belajar. Mungkin ada yang pernah mengalami, ya senyum-senyum mungkin pernah ya. Atau kita sering ketemu dengan siswa yang lagi asik-asik belajar nih ya. Siswa sering bertanya, jam berapa Bu? Jam berapa Pak? Atau bertanya, kapan istirahat Bu? Kapan istirahat Pak? Atau malah bertanya, kapan pulang Bu? Kapan pulang Pak? Nah, Masya Allah gitu kan. Mungkin sering kita merasakan ini ya. Kalaupun tidak, mungkin berarti luar biasa itu siswa-siswanya ya. Dan bisa jadi kita mengalami ini. Seringnya siswa minta izin ke kamar mandi. Lagi asik belajar, Bu, kamar mandi Bu, ke toilet. Sampai-sampai saya merasa, loh kok lebih betah di kamar mandi daripada di kelas. Nah, ini berarti ada sesuatu yang harus kita tuntaskan bersama. Selanjutnya, dari situasi tadi, ini menjadi sebuah tantangan sendiri bagi saya Bapak Ibu. Karena melihat situasi yang ada, bukan saya berdiam diri saja, tapi merupakan tantangan untuk saya, yaitu tantangan bagaimana saya bisa merancang pembelajaran yang bisa menjawab pertanyaan, yang bisa membangkitkan situasi-situasi tersebut, yaitu merancang pembelajaran, yaitu nanti dengan modul ajar yang lengkap, dengan model pembelajaran apa, itu serancang selengkap mungkin, dan nanti akan dibantu oleh MPI, media pembelajaran interaktif. Nah, setelah saya siap ini dengan media pembelajarannya dan modul ajar yang lengkap, saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Ini tantangan saya ya, kepala sekolah, karena tanpa izin kepala sekolah, implementasi sebagus apapun ya tidak akan berjalan dengan lancar. Karena ini berkenaan dengan TIK, ya kita harus izin memakai Chromebook. Kami di sekolah belum boleh bawa HP Bapak Ibu. Kalaupun nanti mau praktek ini harus izin kepala sekolah dulu, izin kepada wali murid. Salah gunakan anak di sekolah. Dan setelah ada izin dari kepala sekolah, subhanallah, kepala sekolah
mensupport dengan luar biasa dan kami akhirnya semangat. Jangan lupa tantangan kami untuk kolaborasi dengan rekan guru biar apa yang kita implementasikan nanti berjalan dengan lancar. Selanjutnya, ya ke aksi. Dari belajar seru bersama berdiferensiasi dalam pembelajaran berbasis TIK. Ini Bapak Ibu utamanya kami nanti menggunakan MPI, yaitu yang kami buat kemarin di level 3, yaitu artinya mengasuh, mengenal Asmaul Husna. Nanti bisa kita spill, mungkin bisa menginspirasi untuk membuat MPI ya Bapak Ibu. Adapun aksi, nah, ini sesuai dengan modul ajar yang kami rancang Bapak Ibu. Tadi ya, biar pembelajaran kita berjalan sesuai dengan jalur yang bagus gitu, yang diharapkan, ya kita harus merancangnya dengan benar, yaitu adapun aksi pembelajaran yang kami implementasikan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan media pembelajaran MPI mengasuh. Sedangkan model pembelajaran yang kami pakai yaitu PBL, Problem Based Learning, dengan beberapa sintak Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah paham betul ya dengan PBL ini. Dan nanti didukung oleh beberapa aplikasi untuk asesmen. Ada aplikasi Wordwall dan Quizzes. Nah, sedangkan proses pembelajaran, kembali lagi Bapak Ibu ke modul ajar. Tetap seperti biasa ya, ada pendahuluan, literasi ayat-ayat pendek karena kami juga materi agama, dan literasi Asmaul Husna. Kegiatan inti, sintak PBL, penutup seperti biasa Bapak Ibu. Nah, nanti kalau masih sempat dan sinyal bersahabat, bisa kami putarkan pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Tapi untuk saat ini kami ambil gambarnya saja Ibu. Ini salah satu inti ya proses pembelajaran yang kami lakukan ketika anak menggunakan MPI, media pembelajaran interaktif yang kami buat. Mereka sangat aktif Bapak Ibu dan antusias gitu kan dengan pembelajaran, dengan materi-materi yang ada, dengan video pembelajaran yang kami embedkan. Kebetulan video pembelajaran yang kami buat sendiri, yang langsung berkenaan dengan materi, dan nanti ada latihan dan kuis untuk penguatan materinya. Nah, dalam diferensiasi nanti kan ada produk nih Bapak Ibu ya. Sengaja kami memberikan kolaborasi atau tugas-tugas di LKPD yang nanti kami kasih pilihan tugas-tugas di LKPD-nya dengan bermacam-macam, tinggal nanti bagaimana anak-anak sepakat untuk menuliskan yang mana. Nah, ini kami sengaja secara bukan aplikasi ya mengerjakan tugasnya, biar kami mengetahui sebatas mana sih materi yang dipelajari di MPI itu anak paham dengan materi itu dan paham dengan tugas yang mereka lakukan. Dan memang hasilnya sih tidak sesuai dengan kita harapkan mungkinnya karena SD, tapi yang kami lihat proses mereka mau mengerjakan tugas, semangat mereka, kolaborasi, itu yang kami lihat luar biasa Bapak Ibu. Nah, kembali terakhir nanti ada asesmen formatif ya setiap pembelajaran yang kita lakukan. Nah, kami juga masuk kelas 5, kelas 6 ya Bapak Ibu, ada berapa rombel. Kami usahakan setiap kelas 6A itu asesmennya dengan Wordwall, B nanti yang lain gitu. Nah, kebetulan ini kelas 6A kami kemarin memakai asesmen Wordwall. Mungkin Bapak Ibu sudah nggak asing lagi ya ini istilahnya aplikasi yang sudah sejuta umat lah dikatakan ya. Nah, bisa kami lakukan melalui HP mereka sendiri dan bisa kita lakukan secara bersama seperti ini, yaitu kita ke layar gitu, anak-anak dipanggil satu-satu, mereka menyentuh itu seolah-olah papan tulis itu bisa disentuh mereka, padahal ibu gurunya yang mengeliknya. Nah, ini seru Bapak Ibu, anak-anak tidak tahu kalau ibu guru yang ngeliknya, dikiranya bisa disentuh gitu kan. Ini seru. Nah, sedangkan di kelas 6B, nah saya memakai asesmen formatif, memakai quizzes. Nah, ini kebetulan kelas 6B ini kelasnya agak di ujung dan agak susah dengan internet.
Akhirnya kami memakai kalau Chromebook satu-satu agak berat gitu ya Bapak Ibu sinyalnya. Akhirnya tidak menjadi halangan untuk kita melakukan berbasis stick, yaitu Quizzes dengan Vapor Mode. Jadi hanya Bapak Ibu gurunya saja yang menggunakan internet, anak-anak nggak perlu gitu kan. Karena kalau Quizzes dengan QR yang kita print itu anak-anak tinggal jawaban yang mana gitu, tinggal memilih A, B atau C. Tapi tetap seru Bapak Ibu dan tetap berbasis stick insya Allah. Dan ada juga kelas yang kami menggunakan TTS. Teka-teki silang, ini juga udah biasa ya Bapak Ibu, teka-teki silang yang kami desain dengan Canva, nanti mereka menulis TTS, ini luar biasa menguji pemahaman anak dalam materi, karena dengan kata-kata satu ya, mengisi TTS. Dan bisa kita lakukan seperti ini, langsung menulis di papan tulis. Ini juga luar biasa, seru Bapak Ibu ya, sederhana gitu ya teknologinya, tapi bagi anak-anak ini luar biasa gitu kan, memfasilitasi mereka tadi gen alfanya. Selanjutnya, nah ini Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu tadi ya, kalau Bapak Ki Haji Dewantara ada kodrat alam dan kodrat zaman gitu ya. Kalau kodrat zaman, oke, tadi kita memfasilitasi anak-anak dengan asesmen atau pembelajaran berbasis stick ini. Ada HP, pakai apa, juga pakai media yang teknologi gitu kan. Tapi kodrat zaman, kodrat alam anak-anak pun harus kita sentuh Bapak Ibu, yaitu kodrat, salah satu kodrat alam, yaitu anak itulah bermain. Nih kami fasilitasi dengan permainan ular tangga. Ini luar biasa, mereka mau lompat-lompat di sini situ ketawa seru gitu Bapak Ibu ya, ketika kita memfasilitasi kodrat anak yaitu bermain. Nah, ini MPI yang kami buat Bapak Ibu mungkin sederhana ya, tidak sekeren teman-teman yang lain tadi, Masya Allah gitu ya, Pak Propik, Ibu Sarah gitu kan. Tapi Insya Allah masih dapat dimanfaatkan oleh anak, terutama di anak-anak kami sendiri Bapak Ibu. Kami hanya menggunakan menggunakan aplikasi yang Bapak Ibu sudah sangat familiar sekali, dan bisa dikatakan tadi mungkin aplikasi umat, itu pakai Canva Bapak Ibu. Kenapa kami milih ini? Karena memang aplikasi ini yang kami pahami kemarin gitu kan, kalau mau belajar dari awal mungkin kami perlu waktu, sedangkan waktu itu sangat mepet mengerjakan tugas, akhirnya kami optimalkan dengan aplikasi Canva. Dan alhamdulillah desain dan template-nya seperti kita tahu semuanya gratis untuk yang belajar ID gitu. Akhirnya alhamdulillah selesailah MPI kami itu mengasuh, mengenal Asmaul Husna, dan alhamdulillah lulus di level 4. Ini kami langsung spill ya Bapak Ibu. Semoga bisa dibuka. Masuk ya Ibu, ada ya? Aduh, masih muter. Bentar. Ya, ini ada musik. Ibu moderator, masuk yang kami itunya, slide kami. Untuk slide-nya masih belum bergerak, Ibu. Oh, gitu ya. Insya Allah. Iya. Stop di mana itu ya? Oke, nah kalau di kami sudah tampil ya, ini halaman depan ya, covernya itu mengasuh mengenal Asmaul Husna. Sudah ada? Belum? Masih muter-muter memang Bapak, Ibu? Masya Allah. Ya. Ya. Nanti kalau seandainya terkendala sinyal, mohon maaf ya Bapak Ibu, kami kirim saja linknya ya, biar bisa melihat langsung mungkin.
Nggih, Ibu, mungkin begitu saja bisa dikirim linknya karena ini dari kami masih terlihat stuck, Ibu, belum ada pergerakan. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, ya nanti kami kirim ya untuk melihat lebih dalam. Ya terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Terakhir mungkin ada kata penutup sedikit dari kami. Ya, guru, oh masih di sini ya. Guru bukanlah orang hebat, tapi dari seorang guru bisa melahirkan orang-orang super hebat. Karena kita bukan guru yang biasa, tetapi kita guru luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kembalikan. Terima kasih Ibu Nomidian atas inspirasinya yang luar biasa dengan diferensiasi pembelajaran yang sangat menarik. Kemudian untuk pemateri yang keempat yaitu dari Ibu Reni Setiarini SPD dari SD Negeri Langgeng Kabupaten Temanggung sebagai sahabat teknologi Provinsi Jawa Tengah. Kepada Ibu Reni kami persilahkan. Suara saya sudah terdengar dengan jelas, Ibu moderator? Sudah. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Ibu Hindunti Indriani SPD IMPD, selaku Ketua Komite Cendekia Kecamatan Trogomulyo. Ibu Nufis Melodiana SPDCR, Diptek Provinsi Lampung tahun 2020. Bapak Ibu sahabat teknologi tahun 2024 dari Provinsi Jawa Tengah, Lampung, dan juga Sumatera Selatan yang saya hormati dan sangat-sangat luar biasa. Serta Bapak hari ini yang berbahagia dan bersemangat dan sangat luar biasa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah ya, sehingga kita bisa diberikan nikmat sehat dan sempat mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya hari ini diberikan kesempatan untuk bertatap maya dengan Bapak Ibu untuk sedikit berbagi praktik baik tentang kegiatan pembelajaran berbasis TIK yang sudah saya lakukan. Hari ini ternyata saya juga banyak belajar dari para sahabat teknologi, dari Bapak Rofik, Ibu Sarah, Ibu Nomidian, dengan praktik baiknya yang sangat luar biasa dan sangat memotivasi saya untuk bisa selalu meningkatkan kemampuan saya untuk melaksanakan pembelajaran yang baik, pembelajaran yang menyenangkan untuk para siswa saya. Izin sharing. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu, sudah terlihat. Bapak Ibu, peserta webinar, sahabat Fikih, di sini saya akan berbagi sedikit tentang pembelajaran inovatif yang saya terapkan dengan judul Semarak Pensi Dipetik atau pembelajaran berdiferensiasi asik berbasis TIK. Perkenalkan, saya Reni Setiarini, sahabat teknologi 2024 Provinsi Jawa Tengah dari SD Negeri Langgeng, Kabupaten Temanggung. Sebelum saya masuk kepada kegiatan berbagi, ada sedikit pertanyaan, Bapak Ibu bisa dituliskan pada kolom chat. Yang pertama, apakah Bapak Ibu sering menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Itu bisa dijawab selalu, sering, atau mungkin jarang ya Bapak Ibu. Oke. Ya, ada yang menjawab ini di live streaming kita ada sering, ada yang sering, pernah juga ada ya. Kemudian seberapa sering Bapak Ibu menerapkan pembelajaran berbasis TIK? Monggo Bapak Ibu.
Apakah kita sering menggunakan TIK yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing? Untuk yang sudah mendapatkan Chromebook mungkin kemarin bisa digunakan juga pada kegiatannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata banyak yang sudah menerapkan pembelajaran yang berbasis TIK, memanfaatkan pembelajarannya yang memanfaatkan alat-alat yang ada di sekolah. Kemudian ya, sedikit tentang pembelajaran diferensiasi tidak asing lagi untuk kita semua, sudah diulang-ulang berkali-kali, dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah memahami tentang pembelajaran ini di luar kepala karena sudah sering diterapkan juga, bahwa setiap anak itu unik, ya, jadi tidak ada anak yang sama, meskipun anak itu ada sekalipun, mereka memiliki kepribadian, memiliki gaya belajar, memiliki karakteristik masing-masing yang unik dan berbeda satu sama lain. Kemudian mengutip sedikit dari pendapat belajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah sistem among, yang artinya guru harus dapat menuntun siswa untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber sebelumnya, ada kodrat alam dan juga kodrat zaman siswa. Yang tentunya zaman siswa kali ini berbeda dengan zaman kita dulu, berbeda juga dengan generasi-generasi sebelumnya. Jadi pembelajaran diferensiasi ini adalah tentang pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas kita. Jadi kita mengupayakan pembelajaran yang benar-benar bisa merangkul semua dan tidak menempatkan satupun siswa yang ada di kelas kita. Meskipun siswa itu dengan keterlambatan belajarnya ataupun siswa dengan kecerdasan istimewa, semua harus bisa kita dukung sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, dalam melaksanakan praktik pembelajaran ini, saya menggunakan metode START, seperti halnya Bapak Ibu narasumber sebelumnya. Ada situasi, ada tantangan yang saya hadapi, aksi yang saya lakukan, dan juga refleksi hasil kegiatan. Situasi yang saya hadapi pada kegiatan pembelajaran adalah yang pertama, siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi mereka bersemangat, tidak aktif menjawab setiap pertanyaan yang diberikan guru. Misalnya ketika diminta berpendapat, siswa masih enggan untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian motivasi belajarnya yang rendah, bisa dilihat juga seperti penyampaian dari Bu Nomidian tadi, sering keluar izin ke kamar mandi, cuci tangan, dan sebagainya, padahal baru saja masuk. Kemudian penggunaan konten yang kurang bervariasi. Ya, konten di sini yang digunakan biasanya hanya video dan video saja, tapi hanya buku teks saja, sehingga anak juga bosan. Kemarin baru lihat video, sekarang melihat video lagi, jadi anak bosan dengan kegiatan pembelajaran yang ada. Kemudian kemampuan anak dalam berliterasi digital yang masih kurang. Memang anak sudah sering menggunakan handphone, HP untuk scroll TikTok, YouTube, bermain game, dan sebagainya. Akan tetapi kemampuan anak dalam mengakses dan menggunakan Chromebook yang sebagai fasilitas yang ada di sekolah itu masih kurang. Jadi anak masih gagap dalam mengoperasikan Chromebook. Kemudian guru belum menerapkan model pembelajaran inovasi yang konsisten. Jadi belum konsisten, masih kadang-kadang saja. Dan masih cenderung menggunakan gaya mengajar yang konvensional. Kemudian yang terakhir adalah guru belum mengoptimalkan penggunaan TIK. Jadi di sekolah saya itu juga ada fasilitas Chromebook ya yang bisa digunakan, tetapi masih jarang keluar dari almari. Kadang baru digunakan misalnya dalam kegiatan ANBK dan sebagainya. Jadi ini masih sangat-sangat jarang untuk dimanfaatkan. Kemudian tantangannya di sini adalah yang pertama, untuk pelaksanaan pembelajaran diferensiasi, seperti kita tahu ada banyak sekali persiapan dan bahan alat yang perlu dipersiapkan dengan matang, sehingga
untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sehingga adanya manajemen waktu yang baik dari kita tentu akan sangat bermanfaat sekali untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kedua adalah kendala pada infrastruktur yang sering terjadi, yaitu misalnya karena saya berada di daerah pegunungan, ini ya biasanya wifi-nya itu juga kondisinya kadang bagus, kadang juga jaringannya jelek, kemudian dari listriknya juga masih kurang memadai. Ya, jadi kalau penggunaan untuk 2 proyektor, 3 proyektor itu kadang masih tidak kuat, ya, kata itu. Jadi untuk infrastruktur sendiri masih terkendala beberapa hal. Kemudian kemampuan guru dalam mengoptimalkan TIK yang kurang. Nah, untuk kemampuan guru ini tentu didukung dengan kemampuan guru ini didukung dengan kemauan, ya, dari kemauan guru untuk berubah, apakah memang guru sendiri bersedia untuk keluar dari zona nyaman kita, ya, bersedia untuk terus belajar dan belajar untuk menuntut ilmu lagi tentang berbagai perkembangan teknologi yang ada. Oke. Kemudian tujuan dari kegiatan berbagi ini, tujuan dari kegiatan praktik baik ini tentu yang pertama saya ingin meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa, keaktifan murid dalam kegiatan pembelajaran, kemudian meningkatkan pemahaman murid terhadap materi pembelajaran, dan memfasilitasi murid dengan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi ini memfasilitasi anak-anak dengan karakteristiknya masing-masing untuk mendapatkan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian aksinya di sini yang pertama adalah koordinasi. Saya berkoordinasi dan berkolaborasi bersama kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga murid. Jadi koordinasi dengan kepala sekolah saya lakukan. Kemudian dengan teman sejawat, ini untuk saling memberikan pendapat, memberikan masukan untuk kemajuan pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian juga dengan murid, dengan melakukan refleksi tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mereka harapkan, yang mereka inginkan dan menyenangkan menurut mereka. Kemudian yang kedua adalah merancang pembelajaran dengan model pembelajaran yang inovatif, sesuai dengan karakteristik murid dan juga karakteristik materi. Di sini saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis TIK. Di mana konten yang saya gunakan ini yang pertama adalah MPI, seperti yang telah dibuat para sahabat teknologi lainnya. Di sini saya gunakan MPI, kemudian ada educate, komik, lagu, video pembelajaran, juga menggunakan word. Pada tahap perencanaan, yang pertama saya lakukan adalah melakukan asesmen awal, baik itu asesmen kognitif maupun non-kognitif, dengan memanfaatkan berbagai platform, salah satunya adalah PMM, yaitu pada bagian asesmen murid yang bisa diakses, untuk mengukur kemampuan awal literasi dan numerasi siswa kelas 4 awal masuk pembelajaran. Kemudian model pembelajaran yang inovatif ini saya tentukan sebelum membuat modul ajar, yaitu menentukan model pembelajaran yang inovatif, kemudian menentukan sumber belajar juga yang mampu memfasilitasi semua murid. Nah, setelah melakukan perencanaan, di sini saya melaksanakan aksi pelaksanaannya, dimulai dari kegiatan awal untuk memotivasi siswa, kemudian kegiatan orientasi, yaitu mulai dari berdoa, kemudian ada presensi yang saya gunakan adalah dengan menggunakan barcode agar anak lebih tertarik. Kemudian masuk ke dalam kegiatan brainstorming, di sini untuk lebih memfokuskan siswa pada kegiatan yang akan kita lakukan, lalu menyanyikan lagu nasional.
Kemudian mengingat materi yang telah dipelajari sebelumnya dengan akses pada word wall. Jadi mereka menjawab kuis di word wall secara berkelompok tentang materi macam-macam wujud zat yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, setelah kegiatan awal masuk pada kegiatan inti, di sini siswa disajikan masalah, kemudian siswa dibagi berkelompok sesuai dengan kemampuan awal siswa. Jadi di sini saya tidak membagi siswa dengan gaya belajarnya atau menurut gaya belajarnya, tetapi saya membagi siswa berdasarkan kemampuan awal siswa. Ya, berdasarkan hasil asesmen awal kognitifnya, ternyata ada 3 tipe siswa ya dengan kemampuan yang berbeda, maka saya kelompokkan pada 3 kelompok yang berbeda pula. Nah, untuk masing-masing kelompok dengan kemampuan yang berbeda ini, saya memberikan lembar kerja atau LKPD yang berbeda. Untuk yang kelompok dengan kemampuan yang sudah di atas rata-rata, saya menambahkan sedikit pertanyaan pengayaan, yaitu untuk harus disajikan sebuah masalah tentang air panas, kemudian air itu kok kalau dibiarkan dingin, apa yang bisa kita lakukan, ya, kemudian anak akan mencari solusinya, apakah bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar mereka untuk membuat air itu tetap panas, dan sebagainya. Nah, mereka akan mengakses beberapa sumber belajar yang disediakan, sehingga nantinya akan menemukan kira-kira alat apa yang bisa dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang ada, agar jika air itu dimasukkan dalam alat tersebut, maka akan tetap panas. Nah, jadi setelah mereka berkelompok, nanti siswa akan diberikan kebebasan untuk mengakses berbagai sumber belajar yang telah disediakan. Jadi pada pojok baca itu saya menyediakan berbagai sumber belajar, ada MPI, ada video game, ada video pembelajaran, edugame, komik, kemudian ada pojok percobaan juga yang bisa diakses siswa secara bebas sesuai dengan minatnya masing-masing. Jadi anak bebas menentukan mana yang ingin mereka pelajari. Kemudian setelah mengakses sumber belajar yang disediakan, siswa akan kembali pada kelompoknya masing-masing untuk kemudian diskusi tentang LKPD yang telah diberikan oleh guru. Nah, kemudian mereka akan mendiskusikan cara mempresentasikan hasil belajar mereka dengan berbagai cara yang bisa dipilih bebas oleh anak. Di situ ada yang memilih dengan menggunakan peta konsep, ada yang menggunakan lagu atau tepuk, kemudian ada yang menggunakan alat ini yang telah disediakan berupa kertas dan kertas manila, kemudian gambar, ya, mereka akan mengakses alat-alat yang disediakan guru, kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan presentasi. Nah, ini untuk kegiatan presentasi kelompoknya, ada kelompok merah, kelompok kuning, di sini ada 2 kelompok, kemudian dari kelompok hijau ada 1 kelompok. Nah, setelah mereka mempresentasikan apa yang mereka pelajari, kemudian siswa akan melakukan kegiatan refleksi. Refleksi di sini mereka akan menuliskan hal-hal yang sudah mereka pelajari, kemudian menuliskan apa yang belum mereka pahami, dan refleksi kira-kira bagaimana cara mereka memperbaiki diri agar mereka dapat memahami materi dengan lebih baik lagi. Kegiatan refleksi ini mereka tuliskan dan kemudian ditempelkan pada papan refleksi yang sudah disediakan dulu di depan kelas. Nah, ini sekilas tentang multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat, di mana multimedia pembelajaran interaktif ini bisa membantu siswa mengontrol pola belajarnya sendiri. Jadi terdiri dari teks, video, grafik, animasi, suara, dan interaktivitas. Interaktivitas di sini dapat terlihat dari adanya tombol-tombol di Bapak Ibu yang bisa diakses siswa untuk kegiatan pembelajaran pada MPI. Nah, cara membuat MPI ini ada berbagai macam, seperti tadi yang digunakan Bu Noni Dian ada Canva, kemudian dari Pak Rofik dan Bu
salah, dan di saya itu ada articulate storyline 3 yang bisa digunakan. Selain itu masih ada Grammarly dan juga aneka macam aplikasi lainnya. Nah, ini adalah contoh MPI yang sudah saya buat. Bisa Bapak Ibu akses langsung pada PMM atau bisa di scan barcode yang ada di dalam layar atau link yang sudah saya sediakan pada layar. Nah, MPI ini adalah MPI untuk kegiatan pembelajaran wujudkat dan perubahannya. Dapat dilihat ada halaman login di sini yang harus diisi siswa sebelum masuk ke dalam kegiatan belajar. Kemudian ada menu-menu pembelajaran, mulai dari PP dan PP yang diinginkan, ada akses materi, kemudian ada akses kuis, dan ada akses kepada asesmen, di mana nanti pada asesmen ini siswa akan mendapatkan umpan balik atas jawabannya, kemudian mereka juga akan mendapatkan nilai hasil dari apa yang sudah dikerjakan. Untuk MPI-nya mungkin nanti saya kirimkan linknya saja ya Bapak Ibu, karena untuk menampilkan di sini sepertinya waktunya sudah mepet. Nanti untuk link MPI silakan nanti bisa saya bagikan, bisa Bapak Ibu akses dan bisa digunakan jika ingin digunakan pada kegiatan pembelajaran. Kemudian dari kegiatan yang telah saya lakukan tadi, kemudian saya refleksi, ternyata penggunaan media MPI sebagai salah satu sumber belajar ditambah dengan sumber lainnya, ada Wordwall, kemudian ada pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, rumah belajar, kemudian ada video pembelajaran, EduGame, kemudian ada komik dan sebagainya. Ini membuat siswa lebih tertarik dan asik ketika mereka belajar di kelas, serta motivasi belajarnya itu meningkat. Dapat dilihat juga pada saat itu sudah jam istirahat saja mereka masih bentar Bu, masih akses yang ini belum selesai dan sebagainya. Jadi, walaupun sudah sampai pada asesmen, mereka tidak mau istirahat, malah akses menu-menu yang lain lagi. Mereka sudah meminta link pada saat itu untuk dibagikan di grup WhatsApp sehingga dapat digunakan juga untuk pembelajaran di rumah. Jadi selain MPI ini bisa kita gunakan untuk kegiatan belajar di sekolah, kita juga bisa membagikannya dengan orang tua siswa sehingga MPI ini juga bisa digunakan untuk kegiatan belajar siswa di rumah. Begitu saja Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit menutup presentasi saya. Ada kata-kata yang saya kutip, bahwa orang hebat itu bisa melahirkan beberapa karya yang luar biasa. Tetapi guru yang hebat, guru yang bermutu akan melahirkan ribuan orang-orang hebat. Jadi, semoga Bapak Ibu kita sama-sama selalu belajar untuk meningkatkan mutu diri kita, agar kita juga bisa menciptakan orang-orang hebat dari siswa-siswi yang kita bimbing bersama. Kemudian, saya kembalikan pada Ibu Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ibu Reni. Bapak Ibu guru peserta webinar yang saya banggakan, untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan raise hand terlebih dahulu. Masih belum Bu? Ya, maaf, ini ada yang sudah raise hand, tapi ini sepertinya sudah dari tadi, nggih, Ibu Anita Dwi Mulyani dan Ibu Paterna Ayu Lestari. Ini mungkin ada pertanyaan?
atau tidak? Kalau tidak, mungkin saya lanjut ke Ibu Siti Ngaisah yang sudah resen juga. Oh, tidak jadi, nggih, tidak jadi resen. Baiklah Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dari para peserta webinar. Mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber sudah sangat jelas dan bisa diterima oleh para peserta webinar. Baiklah, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa kita telah tiba di penghujung acara. Demikian rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para narasumber kita tadi bermanfaat dan menginspirasi kita untuk terus berkembang menjadi guru yang lebih baik dan lebih baik lagi. Saya sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi dalam acara hari ini. Di sini saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara dari awal hingga akhir. Bapak Ibu sekalian, dengan ini acara webinar pembelajaran inovatif terintegrasi TIK kami tutup. Saya izin undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kolaborasinya. Bapak Ibu kita foto bersama dulu. Foto bersama. Silahkan on cam. Oke, mau foto bersama dulu. Yo, foto dulu Bapak Ibu. Oke, siapa yang mau mengambil ini Bapak? Ya. Aku nggak bisa. Sama Sarah ya? Jangan foto. Siap Bapak Ibu. Ayo dibuka fotonya, dibuka layarnya Bapak Ibu. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, boleh ganti gaya. 1, 2, 3. No. Sudah Ibu? Sudah Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Monggo mungkin bisa kami persilahkan untuk keluar. Bapak-bapak yang mau Jumatan silahkan. Sekali lagi terima kasih Bu Hindun. Terima kasih semuanya. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin untuk Terima kasih telah membersamai kombel saya. Iya, sama-sama. Sudah diberikan Tunggu sertifikatnya semuanya nanti kita hubungi. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Udah, Ibu Sarah? Oke. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Walaupun belum maksimal karena terkendala sinyal, tempat kami hujan. Lagi hujan, Bu? Iya. Di sini panas. Oh, Masya Allah ya. Oke, Bapak Ibu, saya tutup ya gimmicknya. Terima Iya. kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi. Oh ini, link absen, Bu. Oke. Link absen sudah dikirim tadi ya sama Ibu Reni ya? Sudah ya? Iya. Ya, untuk sertifikat on proses karena banyak sekali peserta yang dari luar sehingga kayaknya butuh menambahkan sponsornya gitu ya. Kan biasanya cuma kombel cendekia gitu. Insya Allah kita akan modif lagi untuk bisa tercover beberapa logo yang mendukung. Oh iya. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu sudah membantu kami. Ya, terima kasih juga untuk kolaborasinya, juga membantu untuk
teman-teman saya di Kombel Cendekia. Gitu. Ini adalah seri ke-9. Masya Allah, keren. Yang ini, yang biasanya kita luring satu semesternya 6 kali. Masya Allah, sangat inspirasi. Ya, jadi agar yang sepuh juga tercover, tidak berburu sertifikat juga. Maka kami kompak untuk bersama-sama di RHK punya rencana sekian kali sertifikat berbagi praktik baik, sekian kali seminar gitu, sama sepeserta Kombel saya semuanya sekecamatan. Keren. Jadi kemudian untuk besok luring sih, cuma kita kedatangan insya Allah dosen dari Universitas PGRI Yogyakarta juga untuk berkolaborasi bersama Kombel kami. Jadi memang sering cari-cari juga dapat yang dapat kolaborator gitulah, insya Allah. Luar biasa usahanya untuk memfasilitasi guru-gurunya, Masya Allah. Iya, seperti itu, biar tidak hanya guru-guru saja yang berbagi. Sebenarnya kalau yang kemarin dari teman-teman guru ya yang saling berbagi di Kombel gitu, ada GP, ada guru non GP juga, ada KS sekolah penggerak juga, jadi kita mix